Baik, Natorik. Apakah Natorik tahu mengapa Pak Guru memanggil untuk kesini? Tahu. Torik tahu apa yang baru dilakukan tadi? Tahu, Pak. Apa itu, Nak? Mengejek teman yang lambat menulis. Oh iya, Torik mengejek teman yang lambat menulis. Iya. Baik, Nak. Natorik, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Iya, Nak? Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Untuk itu Pak Guru mengajak Torik ke sini untuk kita mencari solusi atas masalah yang terjadi tadi. Benar kan? Benar. Ya. Pak Guru mengajak Torik di sini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke. Serta Pak Guru mengajak Torik ke sini untuk Torik tidak lagi mengajak teman. Baik. Kira-kira mengapa Natorik mengajak teman? Karena saya melihat dia lambat menulis. Karena Torik melihat teman lambat menulis, makanya Torik mengejek. Mengapa Natorik melakukan itu? Karena saya ingin mengejek teman. Karena Natorik terbiasa mengganggu, mengejek teman, akhirnya terbawa dalam kelas seperti itu. Iya, Pak. Oke. Natorik, menurut Natorik, apakah mengejek teman dalam kelas itu kira-kira sudah menjadi kesepakatan kelas kita atau sudah menjadi aturan di sekolah? Belum ya? Iya. Belum atau tidak? Tidak menjadi aturan di Sekolah. di sekolah. Baik. Apakah Natorik masih ingat aturan di sekolah atau kesepakatan atau keyakinan kita dalam kelas? Masih Seperti apa itu, Nak? tidak usil. Tidak usil, Tidak mengejek teman di kelas. tidak mengejek teman di kelas, Tidak memaki teman. tidak memaki teman. Ya, baik. Terima kasih, Naya. Natorik masih ingat keyakinan kelas ya? Oke. Kira-kira apa yang Natorik lakukan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tadi? Berubah. Mau berubah. Apa lagi? Meminta maaf. Meminta maaf. Menaati aturan di kelas dan di sekolah. Oke, menaati aturan di kelas dan di sekolah. Oke. Bersedia ya? Oke. Kapan Natorik ke sana, kan? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Oke, terima kasih, Nak. Torik sudah berusaha untuk lebih baik. Pak Guru doakan agar Natorik selalu menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang pintar, anak yang selalu menaati aturan di kelas dan aturan di sekolah. Sekali lagi terima kasih, anak ya. Oke. Baik, Nak Torik. Torik tahu mengapa Pak Guru panggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya tidur saat ulangan harian. Apakah Torik tahu bahwa tidur di kelas itu benar atau salah? Salah, Pak. Baik, Nak Torik, Bapak Guru tahu bahwa tidur itu penting. Bapak Guru juga kalau mengantuk pasti tidur. Tetapi kita harus tahu bahwa saat kapan kita tidur. Apakah tadi malam Natorik tidak tidur? Saya lambat tidur, Pak.
Mengapa? Karena saya sedang bermain game dan menonton TV sampai larut malam. Apakah Torik masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, Apa itu? Nah, tidak boleh tidur di dalam kelas dan menghargai teman dan diri sendiri. oke. Apakah Torik tidur di kelas sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum Pak. Baik. Untuk itu Pak Guru memanggil Torik ke sini bukan untuk mencari yang benar dan yang salah, tetapi Torik ke sini untuk berusaha mencari solusi agar Torik tidak lagi tidur di kelas ya. Ya, Apakah Torik masih melakukan kesalahan yang sama? tidak, saya berjanji Pak. Berjanji apa? Tidak tidur lagi di dalam kelas. Oke, tidak tidur lagi di dalam kelas ya. Kapan Torik melakukan itu? Mulai besok. Oke. Baik. Torik, semoga Torik kedepannya semakin disiplin waktu, taat aturan di kelas dan di sekolah, dan tidak tidur lagi di kelas saat pembelajaran ya. Ya, Oke. Terima kasih ya, Torik. ya Pak Guru. Kalau video sudah silakan, tidak video tembus di admin CGP Pusat Jakarta dan mereka akan lihat muka-muka kita SDK Eropa semua. Saya bisa mulai? Sudah? Baik, sekali lagi selamat pagi kawan-kawan semua. Apa kabar? Oke, terima kasih. Pertama, kita berkasih kepada Tuhan karena perlindungannya. Dia boleh mengantar kita di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Mama Kepala Sekolah dan kita semua guru-guru di SDK Kenerobo yang mengambil bagian telah mendukung kami calon guru penggerak bersekolah di SDK Kenerobo ini untuk mendestinasikan atau membagikan pemahaman kami, pengetahuan kami, ilmu kami, pengalaman kami tentang modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, dari di depan ini sudah ada kata budaya positif. Budaya positif. Kira-kira dalam gambaran pemahaman kita ketika melihat kata ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Lingkungan, adat istiadat, ya, kebiasaan. Kita mulai dari kata budaya. Budaya itu adalah suatu kebiasaan, ya, suatu hal yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, yang telah terbiasa dilakukan oleh manusia secara terus-menerus. Dikaitkan dengan kata positif, budaya positif, berarti ia kebiasaan yang baik, yang positif, yang tentu berguna bagi manusia. Itu budaya positif. Baik, bagaimana lebih dalamnya tentang budaya positif ini? Kita akan lihat satu persatu slide yang akan harus satu slide di sini untuk bisa. Teman-teman sekalian,
dalam budaya positif ini ada beberapa topik konsep penting yang kami telah pelajari dan kita ikuti bersama hari ini. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia dan yang berintegritas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, Bapak Ibu guru. Yang pertama, sebutkan permasalahan pertama yang menjadi sebab dari topik yang Anda bahas. Ya, tentu sebentar ada masalah-masalah yang kita akan sampaikan bersama dan yang telah saya buat dalam Canva ini, yang menjadi perhatian kita bersama yang terjadi di sekolah ini. Serta yang kedua itu sebutkan permasalahan kedua yang menjadi sebab dari topik yang Anda bahas. Ini sebagai pengantar saja bahwa dua pertanyaan ini mewakili banyak pertanyaan kita terkait permasalahan murid yang terjadi di sekolah kita. Next. Iya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Yang setuju coba angkat tangan. Ya, hampir semua ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Iya, setuju. Berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Berikut, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Berikut, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya, setuju. Apa yang teman-teman jawab tadi kita akan buktikan sebentar dalam proses selanjutnya. Apakah jawaban saya tadi yang jawab setuju? Ternyata salah, atau yang bilang tidak? Ternyata salah. Nanti kita lihat. Next. Ini pertanyaan pemantik namanya. Ya. Kita lihat pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, budaya positif itu wujud atau suatu bentuk nyata yang nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal itu seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu guru? Profil pelajar Pancasila apa-apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang harus diterapkan di sekolah ini. Next. Ya, ini adalah konsep-konsep inti budaya positif Bapak Ibu yang selama ini kami dalam modul 1.4 yang telah kami pelajari kurang lebih 1 bulan kemarin. Yang pertama, disiplin positif.
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Ya. Tadi budaya positif, sekarang ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berarti, nanti sebentar kita lihat. Disiplin positif, suatu pendekatan. Baik Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya yang muncul dalam pikiran kita atau pikiran anak itu apa? Kalau bilang disiplin, apa yang langsung ada dalam otak? Tertib, sopan, tepat waktu, rapi, apa lagi? Ada hukuman. Kalau sudah bilang disiplin, langsung ada dalam pikiran, kalau saya tidak disiplin, pasti dihukum. Kalau saya disiplin, pasti saya dipuji, pasti saya dapat nilai baik. Nah, disiplin positif ini yang akan diterapkan di sekolah itu adalah suatu pendekatan. Cara guru melakukan pendekatan terhadap muridnya terhadap suatu kegiatan atau permasalahan siswanya tanpa hukuman dan hadiah. Lalu kenapa itu harus tanpa hukuman dan hadiah? Nanti sebentar kita lihat. Ada konsep. Next. Iya. Sekarang ada satu permainan. Kita lihat di sini. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Oh, mama saya dari temannya dan sendiri. Sampai kelas cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, mendidik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba teman-teman dengan teman duduk. Kalau Mama Yuveta dengan Adi, siapa yang kepalan tangan dan siapa yang bertindak sebagai A dan siapa yang bertindak sebagai B, silakan. Yang bertindak sebagai A itu membuat kepalan tangan. Anggap bahwa yang digenggam itu sesuatu yang sangat berharga. Lalu si B membujuk agar si A membuka itu yang digenggamnya. Dengan cara apa? Dia mau merayu, mau ancam, begitu. Nah, itu. Coba bisa dipraktekkan? Iya. Ya. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Kalau ada yang masih tulis, ya biar kertas kecil saja langsung genggam sama dia, sudah ada yang berharga di dalam, itu maksud. Iya, tidak harus tulis juga. Nah, iya, sudah dalam posisi menggenggam dan siap si B merayu dan segala macam sudah. Oke. Iya betul, Ibu Yovita ya, itu Mama Yovita merayu sehingga adik siapa ini membuka. Terus berbagai cara. Kalau si A tidak mau, gunakan segala cara agar si A membukanya. Ada yang pakai ancam, merayu, memelas. Oh iya, Ibu ini langsung pegang kerek baju teman. Itu ya mengancam itu. Karena si B mau sekali tahu apa yang dikenal itu.
Ya. Oh iya, tidak apa-apa di tempat duduk saja. Oke, baik, terima kasih. Saya mau tanya, Ibu Yoveta bersama Pak Rinto, apa yang terjadi Ibu Yoveta ketika Ibu Yoveta menggunakan berbagai cara untuk merayu sirine itu untuk membuka kepala? Iya, Ibu Yoveta sakit hati karena apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, yaitu ingin sirine itu membuka kepala tangan. Berarti Ibu Yoveta tidak tahu terus apa yang dipegang oleh Pak Rinto. Mama Tim, apa yang terjadi dengan Pak Tami kira-kira dalam kegiatan tadi? Saya sangat kecewa sekali apa yang saya inginkan. Ya. Sia-sia. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Tentu Bapak Ibu guru, sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak tercapai, pasti kita kecewa. Apa nilai atau hal positif apa yang kita ambil dari permainan ini atau cerita ini? Bapak Ibu guru, sesuatu atau setiap orang, setiap siswa melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran atau kemauannya sendiri. Apakah guru memaksanya, mengancam, merayu, itu ada pada siswa sendiri. Keputusan itu ada sendiri padanya. Kesadaran sendiri yang ada padanya, yang datangnya dari dalam diri. Si Rinto tadi tidak mau membuka karena memang keputusan dirinya bahwa tidak mau membuka. Dia membuka kepala tangan, datangnya dari si Rinto lagi tadi bahwa itu keputusannya dia. Berarti apa kaitannya dengan budaya positif atau nilai-nilai universal tadi? Semuanya itu berjalan berdasarkan kesadaran masing-masing manusia atau pada siswa. Siswa dapat menjalankan nilai-nilai budaya positif itu atas dasar kemauan atau kesadaran si siswa. Siswa berbuat salah karena dia sadar kemauannya dia. Dia berbuat benar karena keinginan dari dalam dirinya untuk berbuat benar. Dia berbuat salah karena ada dari dalam diri, motivasi dalam dirinya berbuat salah. Itu terkait dengan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang salah diterapkan siswa. Guru yang mengatur, memanage itu sehingga siswa tidak larut dalam kesalahan dan perlahan-lahan melakukan hal-hal positif atau mempraktekkan nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi profil pelajar Pancasila. Bisa paham kawan-kawan? Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ya. Selama ini Bapak Ibu guru, ilusi guru mengontrol murid. Betul tidak? Bahwa pikiran guru itu hanya mengontrol murid. Benar atau tidak? Ya. Benar loh? Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik siswa, mengkritik teman. Kita berilusi berpikir bahwa itu menguatkan karakter orang itu. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini. Bahwa kita berpikir kita yang menjadi guru sudah dewasa punya hak memaksa terhadap yang masih di bawah umur dari kita. Bagaimana prosesnya kesadaran kita bahwa ternyata ini semua ini hal-hal yang saya bacakan tadi masih keliru saya terapkan dan tergambar dalam
Slide selanjutnya. Next. Iya. Ini ada perubahan paradigma, perubahan pandangan, stimulus, respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus, respon. Ada stimulus, ada respon. Saya korek Pak Yanus itu stimulus, ya toh? Pak Yanus tolek itu respon. Lalu ada teori kontrol atau pilihan. Kita lihat di situ. Stimulus respon yang pertama, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pandangan orang yang menganut stimulus respon. Mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikut, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, itu tadi kembali kepada kita kaitkan ke anak-anak kita. Anak berbuat salah itu melakukan kesalahan pasti ada dia punya tujuan. Contoh dia mencuri pasti ada tujuan. Dia berbuat yang baik pasti ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita refleksikan itu. Apakah kita hanya siap untuk dikontrol oleh orang atau kita bisa mengontrol diri sendiri? Ya, kembali lagi ke anak-anak didik kita. Anak itu mempunyai kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Apakah perbuatannya itu salah atau benar, itu adalah kontrol terletak pada anak itu sendiri. Yang berikut, pemaksaan Anda pada saat bujukan, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, itu stimulus respon. Yang berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, kebersamaan, membangun kerjasama, konsensus, kesepakatan bersama. Ini menciptakan pilihan-pilihan baru, hal yang berguna untuk anak-anak didik kita dan kita sendiri. Berikut model berpikir menang. Iya. Penyelesaian masalah, stimulus respon itu kita menangani masalah, ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi teori kontrol kita diajak untuk model berpikir menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya bahwa tidak bisa kita guru mengatakan dalam penyelesaian masalah, engkau salah, dia yang benar. Maka engkau yang salah harus dihukum, engkau yang benar, dia harus. Ini yang perlahan-lahan kita gali, yang kami pelajari juga sebagai guru penggerak. Ternyata kami berefleksi atau merefleksikan diri. Ternyata penerapan penanganan masalah siswa itu selama ini yang dilakukan masih salah. Begitu. Lanjut. Ya, ini adalah apa istilahnya? Bahkan secara umum disiplin positif. Mana itu? Jadi itu. Pointer. Ya. Oke. Teman-teman, ini adalah bagan atau bukan siklus juga ya. Ya, artinya gambaran secara garis besar tentang disiplin positif. Di situ mohon maaf ya kalau dari belakang
kurang jelas ya karena agak kekecilan huruf yang lain. Ada teori kontrol, teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Dalam teori kontrol ada 4 hal di situ yang diangkat oleh William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu dia perilaku buruk, baik, punya tujuan. Yang berikut, model berpikir menang-menang. Yang berikut, kolaborasi dan khusus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita lihat bagian kiri ya, kawan-kawan. Di situ ada teori motivasi. Teori motivasi itu yang ada dari dalam diri kita itu ada 3 itu. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Dari teori motivasi itu ada yang motivasi eksternal dan intrinsik dan ekstrinsik. Nomor 1 dan 2 itu ini 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar, dari luar diri, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Lalu motivasi intrinsiknya adalah untuk menghargai diri sendiri yang diikuti oleh nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ya. Lalu ada posisi kontrol. Iya. Kita lihat yang posisi kontrol ini, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol ini posisi kontrol yang dimiliki guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. 2 hal ini dilakukan oleh siswa karena untuk menghindari hukuman. Ini. Yang berikut, posisi kontrol ketiga sebagai guru sebagai teman, posisi kontrol keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, posisi kita selama ini sebagai apa? Kita lihat sudah penjabaran. Untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat imbalan, posisi kontrol kita guru sebagai penghukum, guru membuat pembuat merasa bersalah. Berikut guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu manajer, guru sebagai manajer itu untuk menghargai diri sendiri pada murid. Kira-kira selama ini kita berada di mana? Apakah posisi kontrol guru sebagai manajer atau sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Ya? Yang lebih banyak kita buat apa? Guru sebagai manajer. Ada yang menjawab sebagai manajer. Kalau penghukum, ini. Iya. Selama ini kita buat posisi kita sebagai guru dalam menangani masalah siswa. Ada yang sudah secara tidak sadar kita buat sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan penghukum. Hari ini kawan-kawan secara lebih dalam mungkin kita lihat. Kalau guru sebagai penghukum,
posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka siswa hanya melakukan itu, mengikuti itu karena hanya untuk menghindari hukuman. Ini. Lalu yang berikut, posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau, siswa mengikuti atau melaksanakan itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Ini yang dua ini adalah motivasi ekstrinsik. Siswa berbuat hanya karena hadiah yang datangnya dari luar dan takut dihukum yang datangnya dari luar, tidak datangnya dari dalam diri. Maka kita diminta, diajak hari ini untuk lebih menjadi manajer, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita menjadi manajer, siswa itu belajar untuk menghargai diri. Begitu. Maka dengan menghargai dirinya, dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan universal tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Begitu. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita buat, yang akan diterapkan oleh siswa, dapat kita lakukan di kelas masing-masing kita melalui yang namanya keyakinan kelas. Nanti kita lihat sebentar. Mungkin selama ini kita bilang aturan kelas, aturan sekolah. Kenapa bukan aturan dan mengapa harus keyakinan? Nanti kita lihat. Yang berikut, segitiga restitusi. Ada 3 hal di dalam. Nah, ini juga terkait penanganan masalah siswa. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti sebentar ada videonya yang saya sudah buat, nanti akan ditampilkan supaya dilihat bahwa penanganan penyelesaian masalah siswa di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi harus memiliki 3 hal ini, sehingga itu tadi memunculkan siswa yang menghargai dirinya sendiri, tidak merasa dihukum, tidak merasa menunggu untuk dapat hadiah dulu baru berbuat itu yang benar. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Ya, ini secara garis besar makna disiplin. Itu disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Berikut kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ketika kita omong disiplin, kita langsung merasa tidak aman, ya toh? Karena takut dihukum, takut kena teguran, ya toh? Begitu. Tetapi kita tidak berpikir bahwa dengan disiplin kita bisa menghargai diri sendiri, anak ini bisa menghargai diri sendiri dan bisa mencapai suatu tujuan yang mulia. Next. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan universal. Kata universal itu kan kata lainnya adalah umum. Bahwa nilai-nilai kebajikan tadi itu profil pelajar Pancasila itu bukan hanya berlaku di SDK Keroro, tapi berlaku secara nasional. Itu maksud. Next. Ya, next. Ya, kita lihat ini.
teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau motivasi eksternal, ini pertanyaan yang ada dalam diri kita atau dalam diri anak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia akan berpikir dan bertanya dalam diri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Maka itu kembali tadi saya katakan, terbayang-bayang bahwa dia akan mendapat hukuman. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Berarti anak berpikir, kalau saya buat ini, kira-kira apa yang saya dapat? Apa ada tidak yang saya dapat? Kalau tidak ada yang saya dapat, maka saya tidak akan membuat ini. Nah, itu maksud. Contoh, petugas piket kelas. Anak yang mempunyai motivasi eksternal yang dari luar, dia akan berpikir supaya dia jangan kena hukuman, maka yang ada dalam pikirannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Dia akan berpikir, kalau saya tidak menyapu kelas, kalau saya tidak melaksanakan piket, maka saya akan mendapat hukuman. Lalu yang kedua ini, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ya ini. Anak hanya berorientasi pada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, maka dia tidak melakukan atau tidak membuat. Ya, begitu. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, anak akan berpikir seperti ini, yang mempunyai motivasi internal, yang mempunyai tujuan disiplin positif. Dia tidak akan berpikir seperti yang ada pada motivasi eksternal ini. Begitu. Next. Ya, ini merdeka menurut KHD. KHD itu saya singkat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Motivasi diri sendiri, harus ada kesadaran diri sendiri, memerintah diri sendiri supaya membuat kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita buat itu juga yang namanya merdeka menurut KHT. Tidak selamanya merdeka kita bebas dari perintah atau jajahan. Tapi merdeka itu ketika kita sudah mampu memerintah diri sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan positif. Next. Ya. Ya. Ini akibat kalau anak didik kita dihukum oleh penghargaan, selalu memberi penghargaan. Ini pengaruh buruk. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu menghukum. Nah, ingat tadi, apakah penghargaan mendisiplinkan siswa? Ada bilang tadi, setuju dong? Ya. Ternyata tidak mendisiplin. Sekalipun anak disiplin, tapi tidak dari dalam diri, datangnya dari luar, eksternal. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kalau tidak ada penghargaan yang diberi terhadap anak, maka anak itu sebentar dia buat, sebentar tidak, sebentar buat, dan bahkan tidak akan buat lagi. Yang berikut, penghargaan tidak efektif. Artinya, dengan memberi penghargaan terhadap suatu perilaku anak yang baik, maka perbuatan anak itu tidak efektif. Karena dia hanya berpikir mendapat hadiah atau penghargaan, baru anak itu berbuat. Yang berikut,
penghargaan merusak hubungan. Ya, setuju tidak? Kira-kira dasar pemikiran yang mana? Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan, anak yang kita selalu beri penghargaan, dia merusak hubungan. Betul tidak? Ya, betul. Artinya begini, merusak hubungan dalam hal bukan berarti bahwa dia pergi. Saya tidak mulai guru. Kalau dia dikasih dia bisa, namanya anak-anak, ya toh? Tapi dalam dirinya dia akan secara manusia dia akan berpikir, Pak guru ini, ibu guru ini tidak kasih lagi hadiah, padahal saya sudah selalu jawab yang benar, saya sudah kerja rajin, tapi tidak lagi hadiah. Tersiksa batin dia. Berarti hubungan keakraban emosional guru dan anak semakin berkurang. Jadi merusak hubungan. Berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ini kan mati kreativitas anak kalau hanya dihargai terus, diberi hadiah terus. Karena kembali lagi, anak hanya berbuat karena hanya untuk mendapat hadiah. Berikut, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, ini bahwa dengan penghargaan mengurangi kemauan anak dari dalam diri. Karena dari luar semua ini anak melakukan begitu. Next. Ya, bentuk program kebajikan apresiatif beberapa hal penting. Beri pengakuan secara khusus, ya. Ini beberapa hal penting Bapak Ibu yang kita harus perhatikan dalam memberikan apresiasi kepada anak-anak. Bisa melalui beri pengakuan secara khusus, panggil anak itu sendiri, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Begitu. Konsisten maksudnya bahwa kalau kita sudah beri apresiasi kepada anak, kita harus konsisten, artinya terus menerus dilakukan dengan memberi pemahaman kepada anak supaya dia terus melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir itu fokus pada proses. Kita melihat proses anak dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal tadi, bukan fokus pada hadiah dan hukuman. Next. Ya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembuka. Ini kalimat ya Bapak Ibu, coba nanti Bapak Ibu lengkapi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatinya. Situasi pada saat anak menolong murid baru di kelas. Nah, kira-kira contoh pengakuan kita kepada anak dengan kalimat ini kira-kira bagaimana? Kita lanjutkan kalimat ini. Kemarin saya perhatikan. Nah, kira-kira bagaimana? Nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak itu rasa empati kita kepada anak, dan anak mempunyai rasa empati juga kepada temannya, sesama dengan membantu. Situasi saat itu anak menolong murid baru di kelas. Ya. Kira-kira di sini kalimat kita bagaimana? Kita lanjutkan. Kemarin saya perhatikan kamu nak hebat sekali, pintar sekali, suka menolong teman. Itu kamu menolong murid baru itu di kelas kamu. Ya, itu kan beri apresiasi dengan nilai kebajikan rasa empatimu. Artinya bahwa kita memberi apresiasi, ya kan? Kita mendukung anak itu dengan langsung memberi apresiasi bahwa dia melakukan hal baik, yaitu menerapkan nilai kebajikan dalam bentuk rasa empati. Yang berikut, saya menghargai nilai kebajikannya besar sekali. Kepedulian, nilai kebajikan itu kepedulian. Lalu situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Kira-kira kalimatnya bagaimana? Saya menghargai. Bagaimana ibu-ibu? Coba ibu ikan. Saya menghargai kerjasama pada saat dan tugas kelompok. Terima kasih Ibu Ika. Ada yang lain? Saya menghargai. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya menghargai kepedulian Mona ketika kamu membantu teman kamu di tugas kelompok. Baik. Next. Ya, ini. Kita pilih. Lihat. Tindakan guru apakah hukuman atau konsekuensi, ya. Jadi ada hukuman dan ada konsekuensi, kita lihat. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu hukuman. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Iya, itu konsekuensi. Berikut, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak bersepatu hitam. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Mirip-mirip yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi. Iya, nanti kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat paling jalan, paling apa di sini lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia menggantikan kertas teman yang dicoret itu bukan hukuman, tetapi itu konsekuensi bahwa dia mencoret kertas dengan lain merusak kertas, maka konsekuensinya dia menggantikan kertas. Tetapi kalau hukuman itu nanti ada ciri-ciri. Anak akan merasa bersalah. Anak akan marah, anak memberontak, anak akan memusuhi gurunya, anak akan merasa sakit. Itu hukuman. Tapi konsekuensi tidak seperti itu. Begitu maksudnya. Nah, ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak bersepatu hitam. Kenapa dia hukuman? Sudah benar bahwa ini adalah hukuman. Ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak bersepatu hitam. Artinya begini, di sekolah itu ada kesepakatan sekolah bahwa harus bersepatu hitam. Tapi ada satu murid tidak mengenakan sepatu hitam, maka dia disuruh tidak mengenakan sepatu seharian 1 hari di sekolah itu karena tidak bersepatu hitam. Kenapa dia termasuk hukuman? Karena dia melanggar kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah. Apalagi yang lebih kita ada ciri-ciri hukuman tadi. Kira-kira ada ciri-ciri hukuman yang ada pada anak ini? Iya, anak itu akan merasa pesimis dan tertekan, merasa malu di tengah teman karena dia sendiri sekarang tidak pakai sepatu. Teman lainnya bersepatu rapi dan dia tidak. Anak itu akan merasa tertekan, pesimis dan merasa malu. Secara fisik anak itu terganggu. Nah, itu hukuman begitu. Tapi kalau ini tadi hanya kertas itu konsekuensi. Tidak ada persoalan pada anak itu. Dia tidak merasa tertekan, hanya menggantikan begitu. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya, lihat ini. Hukuman
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berikut, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Yang kedua, membuat anak tidak nyaman dalam waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau dihukum terus, maka dia akan benci itu disiplin. Begitu. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang berikut, paksaan. Konsekuensi, ada stimulus dan ada tanggapan. Kalau hukuman sifatnya paksaan. Hei, paksa aku. Jangan, harus begini. Pergi sana. Itu paksaan. Tapi kalau konsekuensi diberi stimulus, diberi rangsangan dulu, baru dia mendapat tanggapan. Rangsangan seperti apa itu tadi? Segitiga solusi nanti seperti kita lihat seperti itu proses penanganan persoalan siswa. Hukuman itu ada ciri-ciri guru yang memberi hukuman. Itu kami dapat materinya yang lalu kok. Guru yang memberi hukuman itu cirinya adalah mata belotot, ya, suara keras. Nah itu. Kami dilatih waktu kuliah kemarin itu dilatih. Coba bertindak sebagai guru penghukum dan bertindak sebagai guru yang memberi konsekuensi atau guru sebagai manajer. Next. Ya, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini ada proses ya. Menciptakan kondisi itu adalah bagi anak kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut ahli yang bernama Gosen. Teorinya itu tahun 2004. Iya. Next. Iya. Kita lihat sekarang. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, ada disiplin. Ya. Kita lihat identitas gagal berupa hukuman. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disiplinnya itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Itu sesuatu harus terjadi dan restitusinya itu merupakan pilihan. Artinya dengan persoalan atau masalah siswa yang terjadi tidak bisa kita melakukan dengan menyelesaikan dengan memberi hukuman dan tidak bisa kita melakukan penyelesaiannya dengan konsekuensi tapi dengan restitusi. Berikut, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikut, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kedua hal ini yang diharapkan kepada kita guru menerapkan suatu identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita diminta untuk tidak boleh menerapkan hukuman. Next. Ya, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi, bahwa anak tidak tersakiti. Anak akan dikuatkan kembali karakternya dan dia akan siap kembali kepada kelompoknya. Begitu.
ada kemauan. Lanjut. Nanti kita lihat seperti ya. Kita lihat di sini keyakinan kelas next. Ya. Ini ada beberapa tingkatan kawan-kawan. Paling kecil ini peraturan kelas. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif menjadi budaya positif. Ya. Selama ini kita kenal yang namanya peraturan kelas. Dalam kurikulum Merdeka sekarang ini, kita diminta tidak lagi menggunakan kata peraturan. Kita harus menggantinya dengan nama keyakinan kelas. Mengapa harus ganti kata peraturan menjadi keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kenapa kita bilang peraturan? Atau dengan kata lain saya tanya, apa perbedaan aturan dengan keyakinan? Oke, tepuk tangan untuk Ibu Yoventa. Ya, ada yang lebih mendalam perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya, aturan dibuat, keyakinan juga dibuat. Iya, baik kawan-kawan. Peraturan itu lebih pada guru bersifat satu arah, guru yang otoriter, guru yang menyampaikan semua, bukan atas kerjasama siswa dan guru. Itu aturan. Kalau keyakinan kelas itu atas kesepakatan guru dan murid. Nah, itu yang diminta sekarang. Jadi kalau kita buat kesepakatan kelas di kelas, jangan hanya guru yang menyampaikan aturan atau aturan keyakinan itu bukan datangnya dari guru, tetapi harus datangnya dari siswa. Dan harapannya kawan-kawan, siswa diajak masing-masing membuat keyakinan kelas berdasarkan yang terjadi dalam kelasnya masing-masing. Dan itu setelah disepakati maka ditempel, dan itu yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu dari keyakinan kelas maka akan ketika keyakinan kelas dilaksanakan secara baik, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Itu tadi. Nah, dari lingkungan positif akan tercipta budaya yang positif. Jadi semakin melebar hasilnya. Oke, next. Ya. Sekarang kita lihat ini. Bapak Ibu pilih apakah peraturan kita buat keyakinan kelasnya. Peraturan begini, selalu kembalikan buku ke tempat. Kira-kira keyakinan kelas kalimatnya seperti apa? Bagaimana? Kalau aturannya selalu mengembalikan buku ke tempat. Kira-kira keyakinan kelasnya, redaksi kalimat? Iya, simpanlah buku pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Kalau kata selalu unsur negatif, ya, itu ada paksaan di situ. Itu ada aturan. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas? Mohon tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Yang lain? Oh, lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas? Kalimatnya kira-kira? Ini kita berlatih karena kita akan buat ini. Kurikulum Merdeka diharapkan seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, kita harus saling menghargai. Itu keyakinan kelas. Berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, iya, kita hadir tepat waktu atau kita
disiplin. Berikut, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Schooling? Bukan. Keyakinan kelasnya? Dilarang, peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Ya, iya, saling menyayangi. Itu keyakinan kelasnya. Artinya begini, kalimat yang ada atau redaksi kalimat yang ada di keyakinan kelas itu bernuansa positif. Begitu dia, lebih adil orang Jawa ini. Nah, oke, next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ya, ini sudah terjadi dalam hidup kita, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu masih ada unsurnya lagi, yaitu rumah, makanan, dan pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Yang terakhir ada perbebelan. Mohon maaf, ada kekeliruan satu di sini. Next. Ya, ini kita akan lihat 5 posisi kontrol guru. Next. Ya, ini tabelnya. Secara garis besar ya, saya jelaskan saja. 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu kalau penghukum. Lihat deh. Kalau guru posisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau pak guru kecewa. Nah, berikut sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang berikut sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kelakuan siswa sebagai pemantau. Yang sebagai manajer yang ingin diharapkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita lihat sebentar. Berikut. Yang kedua, guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu. Ini biasa penghukum. Pembuat merasa bersalah, guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Bahasa-bahasanya lebih halus. Sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ini pendekar sebagai teman. Berikut sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Sebagai manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Kita kembali ke keyakinan kelas. Berikut hasilnya, hukuman itu memberontak, anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini kalau dihukum itu hasilnya ini. Berbuat rasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi baru menyesuaikan diri. Manajer menguatkan pribadi. Dan seterusnya kawan-kawan, begitu. Ya, nanti untuk kita pelajari yang berminat modul ini nanti saya akan bagikan. Next. Oh, coba kembali tadi dulu. Maaf. Ini ada yang saya lupa. Ya. Ini kawan-kawan, sisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini menciptakan siswa yang nakal. Ini sesuai tabel. Siswa yang sukses, guru
kontrol guru sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini ketiga hal ini lebih dianjurkan, lebih bagus dianjurkan guru, kontrol guru sebagai manajer dan menghasilkan identitas berhasil, anak didik sukses atau berhasil. Next. Ya, kita lihat sekarang ini ada tugas pertanyaan-pertanyaan ini, lalu siapa yang mengatakan ini? Apakah guru sebagai penghukum, teman sebagai pembuat merasa bersalah, dan atau manajer? Saya kecewa dengan kamu. Ini guru sebagai apa tadi? Hah? Penghukum. Saya kecewa dengan kamu. Iya, sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai apa? Hah? Manajer. Sebagai? Iya, sebagai teman. Sebagai teman lagi ini. Nanti kita lihat kembali dokumen sebentar. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Siapa yang mengatakan? Hah? Ya guru sebagai apa maksudnya? Kamu tidak pernah benar melakukan. Sebagai penghukum. Iya, sebagai penghukum. Ya, artinya begini kawan-kawan. Dengan sedikit hari ini kita belajar tentang ini, kita merefleksi kembali. Apakah saya sebagai penghukum, manajer, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer? Oke, next, Pak Yanus. Pendahuluan. Pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang masih ada? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dia nih. Oh ini pembuat orang merasa bersalah. Ini ada jawaban ini. Kamu tidak pernah benar melakukan sebagai penghukum, ya benar tadi. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Ini tadi. Ibu Ina heran kenapa dia begini. Oke, next. Ya, ini segitiga restitusi. Next. Ya. Maaf, saya buat segitiga ini agak pudar karena bukan ahlinya betul. Kalau profesional ya. Judulnya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi ini kita gunakan, kita terapkan di saat menyelesaikan masalah anak di kelas ini. Kita perhatikan. Ada 3 hal ini yang perlu dilihat. Pertama, anak memvalidasi kebutuhannya. Yang ketiga, menanyakan yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh kalimat atau pernyataan untuk anak memvalidasi kebutuhannya. Lihat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi kebutuhan ini. Ini contoh pertanyaan yang kurang lebih guru terapkan ketika menyelesaikan masalah anak itu. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Nah ini, kita tanya ini. Kira-kira pertanyaannya begini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu nilai-nilai dalam kelas yang kita telah sepakati. Kita tanya kembali ke anak, artinya kita menanyakan keyakinan anak itu. Berikut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini. Yang berikut, menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini guru yang menyampaikan ini, menasihati. Berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ungkapan-ungkapan yang akan disampaikan oleh guru dalam menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan keyakinan, menanyakan keyakinan anak dalam menyelesaikan masalah anak di kelas. Baik. Jadi kita tidak menghukum, ya toh? Kita tidak sebagai
pembuat tidak merasa bersalah. Kita diminta menggunakan segitiga restitusi. Nanti ada contohnya saudara. Lanjut, next. Ya, ini kita lihat sekarang. Menstabilkan identitas. Tujuannya ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif. Gimana ini? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap diri. Nah, itu maksudnya ada dua kalimat ini. Lalu ini kata-kata guru dalam menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kita panggil anak itu, kita mulai nasihat dia. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bahasa-bahasa kita. Ini menstabilkan identitas. Bapak ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini alternatif kalimat-kalimat yang bisa kita ungkapkan. Gunakan dalam penerapan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Next. Ya, validasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini kata-kata yang bisa disampaikan oleh guru. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Ya. Ini kata-kata yang bisa disampaikan guru di saat menanyakan validasi kebutuhan siswa. Next. Ya, menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi dikaitkan. Ini guru akan bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, anak akan ingat kembali. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ketika ketiga hal tadi itu sudah diterapkan, bukan tidak mungkin teman-teman Bapak Ibu guru perlahan-lahan anak akan kembali merasa diterima di tengah temannya dan akan kembali percaya diri. Dan bukan tidak mungkin juga perlahan-lahan anak akan berubah sifat. Contoh konkret pengalaman. Kemarin karena video saya meminta izin Tori, siswa yang saya pakai untuk video. Dalam video saya menasihati menggunakan segitiga restitusi ini. Saya amati akhir-akhir ini ternyata ada perubahan sedikit. Begitu. Dan sambil tetap saya mengontrol dia. Begitu. Nah, next. Ya, refleksi. Ini pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kita merefleksikan diri dari yang kita sudah ikut tadi. Hal baru apa yang mengubah pandangan saya, ini paradigma yang mengubah pandangan saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif. Peran Amon, Amon ini maksudnya peran guru sebagai pembimbing, itu Amon. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Amon yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya. Ini pertanyaan refleksi untuk kami CGP dan kita semua. Next. Ya. Jadi baik kawan-kawan, ini tahap terakhir sudah. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kita lihat ya, dalam modul demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Lanjut. Ya, ini yang sebelah kiri ini adalah
fasilitator kami Pak Subandi orang Jawa Tengah, tapi beliau sekarang kepala sekolah di sekolah SMK di Sumbawa. Jadi Sumbawa ini adalah calon bupati, calon penggerak SPD. Ini pengajar praktik Ibu Apri Dewi Siswantari. Beliau mengajar di SMK Tambora. Next. Ya, next sudah penelitian kan? Ya ini salah. Ya, penerapan sekretariat institusi dalam pembelajaran. Kasus 1, siswa mengejek temannya di kelas. Ini kasus karena dia mengejek di kelas. Pada hari Senin, saat pembelajaran tematik di kelas 6B, seorang peserta didik bernama Torik mengejek temannya. Si Torik mengejek temannya yang terlambat menulis. Ya, karena teman lambat menulis, Torik mengejek. Next. Ya, ini videonya. Sudah dalam penerapan segitiga institusi. Tahap pertama itu menstabilkan identitas. Apakah Katolik tahu mengapa Gubernur memanggil Ibu ke sini? Katolik tahu apa yang membuat dia tertarik? Apa itu nak? Katolik punya teman yang lambat menulis. Baiklah. Katolik, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Untuk itu Pak Guru mengajak Torik ke sini untuk kita mencari solusi atas masalah yang terjadi tadi. Benar kan? Ya. Pak Guru mengajak Torik ke sini bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Oke. Serta Guru mengajak Torik ke sini untuk Torik tidak lagi mengajak teman. Baik. Ini tahapan Validasi data. kira-kira kenapa Torik mengajak teman? Karena Torik tidak teman lambat menulis, makanya Torik mengejek. Kenapa Torik melakukan itu? Karena Torik terbiasa mengganggu mengejek teman, akhirnya terbawa dalam kelas seperti itu. Oke. Katolik, menurut Katolik, apakah mengejek teman dalam kelas itu kira-kira sudah menjadi kesepakatan kelas kita atau sudah menjadi aturan di sekolah? Belum ya? Belum atau tidak? Tidak menjadi aturan di sekolah. Ya, ini tahapan menanyakan keyakinan. Apakah Katolik masih ingat aturan di sekolah atau kesepakatan atau keyakinan kita dalam kelas? Seperti apa itu? Tidak pusing, tidak mengejek teman di kelas, tidak memaki teman. Baik, terima kasih Naya.
Torik sudah berusaha untuk lebih baik. Pak Guru doakan agar Torik selalu menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang pintar, anak yang selalu menaati aturan di kelas dan aturan di sekolah. Sekali lagi terima kasih anak ya. Begitu. Jadi itu kawan-kawan, beberapa hal penting yang saya bagikan atau dengan istilah tadi mendiseminasikan kepada kawan-kawan, karena kembali lagi kebetulan saat ini kami menjadi mahasiswa calon guru penggerak, maka kesempatan ini kami berada di depan, bukan karena kami lebih, tetapi karena ini menjadi suatu tugas dan tanggung jawab kami, maka kami harus berada di posisi saat ini. Untuk itu, Ibu Kepala Sekolah, Mama Wakil Kepala Sekolah, teman-teman guru, sekali lagi atas nama kami, khususnya saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari sekolah ini, SDK Roro, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua karena sudah mendukung kegiatan hari ini dengan baik, yaitu dengan cara Bapak Ibu sekalian hadir, tertib, aktif dalam kegiatan. Untuk itu harapannya mari kita terus saling mendukung dalam hal yang baik demi kemajuan anak-anak didik kita di sekolah, terutama dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah ini. Dan yang terakhir, mohon maaf jika selama kegiatan ini ada tindakan tutur kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga karena sudah menyita waktu teman-teman yang barangkali ada yang mau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Untuk itu kawan-kawan, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Selamat siang.